السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang akan mengangkat tema berkaitan dengan pertolongan Allah. Kita tahu bahwa di dunia ini setiap saat, bahkan setiap detik kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang tentu saja kita sendiri tidak akan mampu menghadapinya tanpa pertolongan Allah. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, solusi cepat agar ditolong Allah Subhanahu wa taala, bersama guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'at Latif dan Syekh Ali Jaber. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, wabil khusus guru tercinta Das'at Latif dan juga guru tercinta Ustaz Abdul Samad. Alhamdulillah, saya merasa bangga di dalam kesempatan ini bisa bergabung dengan dua bintang dunia ini insyaAllah, Al-Ustaz Das'at Latif dan Ustaz Abdul Samad. Kalau selalu bergabung bersama orang salih, insyaAllah akan membawa sifat mereka, akhlak yang mulia mereka, dan insyaAllah mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Dan ini selalu saya bersikap terus belajar sampai akhir hayat, tidak pernah merasa puas, dan saya tidak pernah melihat latar belakang siapapun. Selalu saya mengambil manfaat, dan selama saya menonton dan ikuti di kegiatan dakwah mereka berdua ini, Al-Mukarram Al-Ustadzul Fadil, guru kita tercinta Ustaz Abdul Samad, dan kemudian guru tercinta Das'at Latif, luar biasa kita mendapatkan banyak, termasuk bagi saya pribadi dari segi bahasa,
dari segi keilmuan, membuka wawasan budaya dan tradisi di Indonesia. Banyak saya bisa belajar. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, sihatkan badannya. Atalallahu fi a'marihim wa nafa'na bi'ulumihim wa asrarihim wa nafa'a bihimul bilad wal ibad. Ya Allah, satukan ulama kami agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, berkah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati, agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kali ini tema ma'rifatullah. Menurut saya bahasa ma'rifatullah itu bagi saya sangat sensitif. Mungkin dari judulnya nampaknya sederhana, ma'rifatullah. Tapi kalau kita dalami, kalau kita tidak memiliki dasar ilmu yang benar, bisa kita tersesat atau bisa salah arah. Karena ma'rifatullah ilmu yang sangat dalam. Saya sendiri ketika mengupas dan mempelajari Al-Quran, bisa saya mendapatkan sebuah surah yang bisa mewakili atau menantar saya untuk ma'rifatullah lebih baik. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fi kitabillah. Surah yang paling agung. Menjadi pembukaan Al-Quran. Disebutkan namanya Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Kamilah, Al-Hafizah. Banyak nama-nama daripada suratul Fatihah. Dan salah satu yang saya menemukan ketika membaca suratul Fatihah adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis yang qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu dua bagian. Ulama menartikan kata salat di dalam hadis itu adalah suratul Fatihah. Berarti salah satu nama suratul Fatihah adalah as-salah. Tidak sah salat kita tidak membaca suratul Fatihah. Dan subhanallah, suratul Fatihah setiap ayat yang kita baca Allah langsung menjawab. Sebagaimana disebutkan di dalam yang diriwayatkan Imam Tirmizi hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. وإذا قرأ عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قرأ العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم terusnya sampai akhir. Qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Yang artinya ketika kita memulai membaca suratul Fatihah, dan saya tidak membahas masalah bismillah apakah bagian dari suratul Fatihah atau tidak bagian dari suratul Fatihah, apakah di ayat yang pertama atau sama dengan surah-surah yang lain menjadi pembukaan buat surah, itu menjadi berbeda pandangan antara ulama dan itu bukan bahasan kita. Tapi kita ambil inti daripada suratul Fatihah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ini merupakan kalimat yang sangat sederhana, tapi merupakan sempurna doa dan mewakili semua doa, khususnya bagi orang awam yang tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang sempurna, apalagi belum menghafal Asmaul Husna. Alif Lam Mim Alhamdu itu lil istighraq, mewakili, menabungkan, menumbulkan seluruh pujian dan kata-kata yang tersempurna yang dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, afdalud du'a
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesempurna dan sebaik-baik doa ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan saya belajar di dalam keadaan senang maupun susah, sakit maupun sehat, apapun keadaannya, selalu belajar ucapkan Alhamdulillah. Bahkan lebih istimewa kalau kita mampu berkata Alhamdulillah saat ditimpa musibah. Biasanya kalau lagi senang, enak-enak, aman-aman, santai, ucapan Alhamdulillah biasa-biasa aja. Tapi coba ketika kita menghadapi masalah, tertekan dengan ujian, kira-kira mulut kita mau enggak bergerak ucapin Alhamdulillah? Kalau hatinya tenang dengan Allah, ma'rifatullahnya sempurna di hatinya, sangat gampang mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun saat dihina, walaupun saat dicaci maki, walaupun saat difitnah, tertekan ujian dan musibah, tapi mudah sekali mengucapkan Alhamdulillah. Bukan arti Alhamdulillah saat musibah kita senang adanya musibah. Bukan maksudnya Alhamdulillah saat kita difitnah, kita senang difitnah. Bukan. Tetapi inti daripada ucapan Alhamdulillah, karena kita sudah mengenal Allah dan kita tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Baik. Tidak mungkin takdir datang dari Allah buruk. Walaupun zahirnya buruk, tapi di dalamnya banyak hikmah dan kebaikan. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, diuji, ditakdirkan, diberikan fitnah, diberikan bala, diberikan musibah, saya masih berkenan memujimu. Itulah inti daripada ucapan Alhamdulillah. Bukan kita saat senangnya lagi menghadapi musibah. Mohon maaf, siapa yang senang dapat musibah? Siapa yang senang dapat sakit? Siapa yang senang dicuri hartanya? Siapa yang senang dizalimi keluarganya? Tidak ada yang senang. Tapi kita berkenan dan kita yakini ini datang dari Allah dan tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Berarti saya tenang hati saya dan saya percaya Allah lebih kasih sayang kepada diri kita daripada ibu kepada anak. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa ma'rifatullah adalah level yang tentu saja ingin kita capai. Tetapi yang jelas, ma'rifatullah bukanlah perjalanan yang instan. Semua harus melalui tantangan dan rintangan untuk mencapainya. Lantas bagaimanakah kita mampu menempatkan diri sebagai manusia yang dipilih untuk dekat kepada Allah? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima. Sebenarnya semakin mendalami suratul Fatihah, insya Allah akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila al-Quran. Semua ilmu kembali kepada Al-Quran. Asal usul ilmu, dasar ilmu, sumber berilmu yang ada di bumi kembali kepada Al-Quran. Wa kullul ulumi allati fil Quran tafi'u wa tarji'u ila suratul Fatihah. Dan seluruh inti daripada surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bersumber dan berasal daripada suratul Fatihah. Dan inti daripada suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disitulah makna yang hakiki daripada ma'rifatullah. Barang siapa yang memahami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia insya-Allah pasti akan memahami makna dan inti daripada suratul Fatihah. Barang siapa yang bisa memahami inti daripada suratul Fatihah, dia akan mampu memahami makna dan isi daripada seluruh kandungan Al-Quran. Dan subhanallah ketika saya membaca, mungkin banyak pendapat, ada yang bisa mengenal Allah melalui zikir, ada yang bisa mengenal Allah melalui Quran, ada yang bisa mengenal Allah melalui doa, ada yang bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui guru, karena ada ma'rifat bisa dengan mursyid kita, guru yang memimpin kita untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dalam, lebih dekat, lebih sempurna dan lebih baik melalui suratul Fatihah.
Makanya tidak pernah begitu membaca suratul Fatihah di dalam salat, apalagi di luar salat, saya bisa merasakannya bagaimana kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengar, rasakan jamaah sekalian. Makanya salah satu sunnah sebagaimana dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca suratul Fatihah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a suratul Fatihah yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah seperti mentafsirkan. Artinya pelan-pelan, khusyuk, perlahan-lahan, tidak pernah menyambungkan ayat dengan ayat selanjutnya. Beda sama yang membaca surah Al-Fatihah dengan satu nafas. Waladdallin amin sambil takbir satu nafas. Beda sama orang yang memahami ma'rifatullah, yang hatinya berisi dengan ma'rifatullah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia tahu Allah sedang mendengar, Allah sedang hadir, dan Allah sedang membalas setiap langkah yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salah satu wirid yang saya belajar dari ulama yang mendahului kita, termasuk wirid ini dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, membaca suratul Fatihah habis subuh sampai terbitnya matahari, menjadi wiridnya setiap subuh. Dan ketika kita membaca, apalagi kita merasakan makna daripada suratul Fatihah, dan kita memperhatikan satu demi satu ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Berarti mohon maaf kalau ada orang awam ingin dia memuji Allah, karena Allah senang dipuji, ingin dipuji. Kita pingin puji Allah, tapi mohon maaf belum hafal Asmaul Husna, belum hafal kalimat bahasa Arab yang kira-kira bagus dan indah. Kemampuan saya terbatas dari segi bahasa. Adakah satu kalimat yang bisa mewakili segala pujian? Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Bahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan doa yang disebutkan oleh ulama doa ibadah. Karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah yang kita isinya puji Allah tapi tidak meminta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian tapi belum meminta apa-apa. Ketika memulai sesudah memuji Allah, baru langkah meminta. Meminta apa? Setinggi-tinggi permintaan, seutama permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Makanya diletakkan di suratul Fatihah. Bukan habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma ighfirli, Allahumma afu anni, Allahumma ihdini. Hidayah. Bukan minta ampunan, bukan minta rizki, bukan minta karunia anak dan lain sebagainya. Dan orang yang meminta hidayah, pasti dia kenal ma'rifatullah. Makanya para nabi, semuanya padahal nabi, Allah mendukung mereka, diutus oleh Allah, diberikan kekuatan dengan wahyu, tapi mereka masih minta hidayah. Karena mereka tahu sumber hidayah yang mutlak adalah dari Allah, dan kita sangat membutuhkan hidayah. Apalagi kita sangat membutuhkan hidayah di zaman global fitnah. Hidayah bukan dalam hal agama, bukan hidayah dalam hal belajar ilmu, dalam hal melaksanakan ibadah,
Tapi yang kita butuhkan hidayah ketika terkena fitnah dan menimbulkan kebingungan umat dan berpecah belah umat, kita membutuhkan hidayah supaya tidak tersesat dan tidak salah arah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya subhanallah begitu sempurna dialog kita sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku telah menagungkanku. Malik Yaumiddin, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab. Cuba rasakan enggak Allah menjawab setiap langkah ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, kata Allah, ini urusan antaraku dan hambaku. Karena di sini ada na'budu, ada nasta'in. Ada hak Allah, ada hak kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan subhanallah ada kaitan ajaib antara na'budu sama nasta'in. Kenapa di sini dikaitkan dengan kalimat nasta'in? Karena kita ingin mendapatkan ibadah yang sempurna, ibadah yang diridai Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita tidak mampu. Kita sebagai manusia belum mampu, karena mohon maaf, ma'rifatullah yang ada di dalam diri kita masih sangat terbatas. Makanya dengan dasar ma'rifatullah kita tidak bisa beribadah sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Selama ini bisa jadi kita menjalani perintah. Sempurna enggak? Belum tentu. Baik tidak? Belum tentu. Diterima tidak? Belum tentu. Kita belum tahu. Makanya salah satu kunci supaya ibadah kita sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai petunjuk Allah, iyyaka na'budu, kita minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah tolonglah kami agar kami bisa beribadah dengan sesuai yang Engkau ridai ya Allah. Salah satu langkah memohon pertolongan, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, dalam urus rumah tangga jalan yang lurus, mendidik anak jalan yang lurus, beribadah sendiri jalan yang lurus, tahajud jalan yang lurus, dalam mengurusi negara meminta jalan yang lurus, dalam berdakwah meminta kata-kata yang lurus, ibu rumah tangga meminta yang lurus, dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya saya harap pemirsa dan jamaah sekalian dimanapun berada, ketika membaca firman Allah ihdinas siratal mustaqim, rasakan yang kita minta hidayah bukan hanya dalam hal agama Islam kita, tapi dalam segala aktivitas. Hablum minallah dan hablum minan nas. InsyaAllah dengan niat dan tujuan tingkat tinggi ma'rifatullah dan kita meminta hidayah itu, InsyaAllah akan dapat yang terbaik dan yang paling lurus dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tadabbur singkat tentang surah Al-Fatihah yang memberikan peringatan kepada kita, sekaligus nasihat kepada kita betapa manusia hanyalah makhluk. Ingatlah, kita tidak mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi dengan kemampuan kita. Maka sudah jelas, kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah makhluk yang wajib untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah. Dari sinilah kita akan tahu bagaimanakah dan kapan Allah akan menurunkan pertolongannya, atau bisa jadi doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah itulah yang kami sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah tadi guru kita Syekh Ali Jaber telah memberikan sedikit tadabbur tentang surah Al-Fatihah yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sesungguhnya makna daripada ma'rifatullah. Orang-orang yang telah mencapai derajat ma'rifatullah, dia akan mengetahui kapan pertolongan Allah datang. Lantas hal-hal apa saja yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah? Ustadz Das'at Latif akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh rakyat bukan pejabat, tapi musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu firman Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, teristimewa yang saya muliakan Tuan Guru saya Syekh Ali Jaber yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan terjadilah perjalanan 3 orang pemuda musafir, kira-kira kalau perjalanan kita sekarang. Dalam perjalanan tersebut tiba-tiba masuk waktu malam. Mereka kemudian menginap karena waktu itu tidak ada hotel. Nginaplah di dalam gua. Tahu gua ibu? Tahu? Lubang batu besar. Mereka nginap. Begitu mereka tidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Dan tertutuplah pintu gua itu. Begitu mereka bangun, mati mi. Kalau di Makassar, mati mi kita ini. Tertutup pintu. Bagaimana caranya keluar? Akhirnya apa? Yang paling senior dia bilang begini, mari kita dorong. Dorong bareng-bareng. 1, 2, 3. Nggak bisa goyang. Dorong lagi. 1, 2, 3. Nggak gerak. Akhirnya yang paling senior berkata, kita sudah ikhtiar. Selanjutnya harus kita minta pertolongan kepada Allah. Maju orang pertama. Dia berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi orang tua saya. Tiap hari saya lakukan. Saya dagang di pasar. Jalan kaki kembali ke rumah saya berkilo-kilometer. Untuk apa? Menyuapi ibuku makan, dan selesai saya tuntun sholat, saya balik lagi ke toko saya. Saya lakukan tiap hari. Untuk apa? Memelihara dan memuliakan ibu saya. Ya Allah, jika memuliakan ibuku adalah kebaikan di sisimu dan engkau merasa wajar engkau membalasnya, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong 1, 2, 3. Gerak. Tapi sayang 1000 sayang, pintunya belum bisa dilewati. Sedikit goyang. Coba. Kalau Dasat lolos, Syekh Ali Jabir tidak lolos. Lebih besar kan? Akhirnya orang kedua berkata, kalau gitu saya lagi yang maju. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Saya senang betul ini cewek. Dan dia suatu saat saya mau bersama dia, tapi dia tidak mau sama saya. Sama, ada cewek saya suka sekali, saya mau sekali sama dia. Dia juga mau sekali sama saya, tapi mau muntah. Ya Allah, saya senang betul ini perempuan. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, Pak, saudaraku, tolonglah saya. Kata ini cowok, kesempatan. Baik, kalau kau mau saya tolong, temani saya tidur 1 malam. Bagaimana caranya? Kau bukan suamiku, ya terserah. Kau mau ditolong, temani saya. Kau tidak mau, tidak saya bantu kau. Akhirnya karena ini perempuan sangat membutuhkan bantuannya. Okelah, kalau begitu saya terima. Di tempat yang mereka telah sepakati, waktu yang mereka telah setujui, mereka ketemu. Perempuan itu akhirnya telanjang bulat. Saya juga sampai sekarang belum tahu kenapa perempuan yang tidak pakaian disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segi 4? Telanjang bulat. Begitu dia telanjang bulat, majulah ini cowok. Begitu dekat dengan ini cewek, tiba-tiba cowok ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P tanda silang. Apa artinya Pak? Dilarang parkir. Tidak boleh, ini bukan mahrammu, ini bukan istrimu. Tidak boleh kau gauli. Tiba-tiba ini laki-laki istighfar. Astagfirullah, ternyata ini haram. Dia bilang ini perempuan, gimana bang? Jadi enggak? Sekali sudah. Enggak boleh, ini haram. Dia tolak. Lalu bagaimana bantuan? Saya bantu kau lillahi ta'ala. Ambil ini yang kau butuhkan. Saya tidak membutuhkan yang kau mau. Yang saya inginkan. Akhirnya dia pergi.
Lalu dia mengenang kebaikan itu sambil berdoa. Ya Allah, jika waktu itu kesempatan sudah di depan mata, ada barang yang bagus di depan saya tidak terjang karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu. Kalau itu adalah kebaikan yang engkau pantas membalasnya, balaslah doaku dengan mengabulkan doaku ya Allah, bukalah pintu ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Dorong, wih, alhamdulillah, gerak, tapi belum bisa dilewati. Masih sedikit. Satu sudah, dua, tiga, yang kedua sudah, yang ketiga, kau yang terakhir bos. Kau cobalah. Lalu dia berdoa kepada Allah sambil mengenang kebaikannya. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah mengurus 1 ekor kambing oleh tetangga saya. Saya diberikan sebelum dia pergi merantau. Anak buah saya, karyawan saya, dia pergi sebelum dia terima gaji. Lalu saya beli kambing. Lalu itu kambingnya saya urus dengan baik. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang Pak, datang. Ini karyawannya. Bos, mana gajiku yang tidak sempat saya ambil? Dia bilang, itu maksudnya apa? Itu yang kambing itu ratusan itu kau yang punya. Maksudnya apa? Itu uangmu saya belikan kambing. Kambing ini beranak pinak. Meskipun saya tidak pernah nikahkan, dia beranak pinak. Ini kambing. Sekarang banyak yang saingan sama kambing Pak. Ada anaknya tidak ada suaminya, beleng-beleng. Akhirnya dia katakan apa? Kok bisa? Gajimu saya belikan kambing, beranak pinak, dan itu semua kambingmu. Ambil itu kambingmu. Yang benar, iya. Dia ambil semua Pak. Tidak seekor pun dia sisa. Ini juga kurang ajar. Sisa kayak 1 ekor. Lalu dia mengenang kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini. Mereka dorong. 1, 2, 3, cuak. Terbuka lebar-lebar. Akhirnya mereka bisa keluar. Keluarlah mereka. Setelah dia keluar, mereka sujud syukur. Lalu melanjutkan perjalanannya. Ini dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa kaitannya dengan ceramah kita hari ini? Ma'rifatullah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai Allah. Memohon kasih sayang Allah. Apa kaitannya? Ternyata kalau mau mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah, nih 3 syaratnya. Jangan lagi tangan saya dijadikan partai. Ini sekarang kita harus hati-hati. Kalau musim pilkada, kalau kita bilang begini langsung pilih nomor 3. Siapa bilang saya pilih nomor 3? 1. Kalau ingin mendapat kasih sayang dan keridaan Allah, ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah, birrul walidain. Terutama kepada ibu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Nabi katakan, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ya ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Tersinggung lagi nih ibu-ibu nih. Iya kan? Ya benar toh. Ibumu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya kan? Nah, ditanya lah saya, kenapa itu Ustaz 3 kali ibu? Kenapa bapak sekali? Karena ada penderitaan ibu yang tidak bisa dilakoni oleh bapak. Apa itu Ustaz? 1, hamil. Bapak pernah hamil? Nggak pernah. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada ndak enaknya hamil? Mau duduk aja pakai standar samping. Bapak-bapak ndak pernah. Yang kedua, melahirkan. Bapak pernah melahirkan? Pernah? Lihat ibu-ibu waktu melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang ketiga, apa yang ndak bisa dilakukan laki-laki? Menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Apalagi waktu lagi tumbuh giginya 7 bulan. Kok gigi saya nak? Makanya kalau ingin dicintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cintai orang tuamu. Aneh bin ajaib, anak-anak kita sekarang, bahkan orang dewasa sekalipun, dia hormat kepada jabatannya, dia hormat kepada atasannya, dia respect kepada komandannya. Siapa? Kalau perlu dia cium kakinya komandannya, tapi orang tuanya dia hina. Pantas 30 tahun kau cari nafkah, tidak bisa kau lepas dari kredit.
kau hina orang tuamu. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, tidak penting itu sekolah ke luar negeri. Gimana caranya Ustadz? Muliakan orang tuamu. Dan memuliakan orang tua enak betul. Tidak sama memuliakan pejabat. Minta maaf sama orang tua gampang betul. Saya masih mau lanjutkan tapi Mas Agung sudah ada gelisah. Habis waktu. Nanti kita akan lanjutkan dalam segmentasi tanya jawab. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, gambaran daripada bertawasul dengan amalan-amalan baik kita memberikan gambaran bahwa Allah bekerja atau memberikan cara-cara yang misterius yang tentu saja patut untuk kita tadabbur. Bagaimanakah cara-cara Allah menurunkan pertolongan kepada hamba-hamba yang memohon kepadanya. Insya Allah itulah yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Abdul Somad selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam segmentasi berikut ini. Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah cara-cara Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang memohon kepadanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak pula menghormati memuliakan alim ulama, pemimpin yang adil dan orang-orang yang lebih tua. Maka hadir bersama kita para ulama, guru-guru kita, Syekh Ali Jabir, kemudian Dr. Das'ad Latif, tuan-tuan guru, para kiai alim ulama, matta'anallahu bituli umurihim. Allah berikan kita kenikmatan dengan panjangnya usia mereka, dan yang paling penting selama hidup di atas dunia ini kita masih dinaungi oleh al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Setelah kita mendengarkan bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apa saja syarat-syaratnya sehingga pertolongan itu turun kepada kita, sampailah kita pada pembahasan bagaimana bentuk pertolongan Allah itu kepada kita. Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk fisik? Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk real nyata, bisa dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan, disentuh oleh panca indera? Maka sesungguhnya pertolongan Allah yang pertama itu bentuknya batin, intern, di dalam diri manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kekuatan, sehingga ketakutannya hilang, dicabut Allah taala rasa takut dalam hatinya, sehingga takutnya habis hanya untuk Allah semata. Ini bentuk pertolongan pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kepada para sahabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Thur, ketika mereka akan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian saat itu Abu Bakar merasa ketakutan, datang rasa takutnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka ya Abu Bakar, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu salisuhuma, maka sesungguhnya Allah ada di antara kita. Innallaha ma'ana. Dalam Al-Quran kisah ini diceritakan. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata dia kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan merasa engkau sendiri. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini pertolongan yang pertama. Karena ketika orang dalam keadaan takut, cemas, ngeri, galau, kata pepatah Melayu, kalau sudah hanyut di tengah sungai, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Jangankan bambu yang kokoh, jangankan batang kayu yang kuat, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Kenapa? Karena orang dalam ketakutan. Hari ini orang takut. Kemana dia menggantungkan dirinya? Kepada jampi-jampi dukun. Hari ini orang dalam keadaan takut.
Kemana dia menggantungkan harapannya? Meminta kepada jin, meminta kepada setan. Maka ketika Allah menurunkan pertolongan, dibuatnya hati itu hanya kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya, karena Allah yang sudah menolong dia. Maka kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Manusia sehebat apapun senjatanya, sehebat apapun kendaraannya anti peluru, kalau dalam dirinya rasa takut, hilang itu sarana prasarana. Dia akan ketakutan. Orang kalau sudah terlampau takut, naik asam lambungnya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik darah tingginya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik gula darahnya. Orang kalau sudah terlalu takut, melihat pucuk pisang pun seperti hantu pocong. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Maka Allah menolong hambanya, dia cabut rasa takut itu dari dalam hati si hamba. Sehingga dalam hati itu hanya ada ketakutan kepada Allah. Habiskan takutmu untuk Allah, sehingga tak tersisa untuk musuh-musuh Allah. Habiskan takutmu untuk Khalik, sehingga tak tersisa rasa takut kepada makhluk. Itulah yang dirasakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan musuh-musuh? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Di dalam hati mereka ditanamkan Allah ada rasa takut. Di dalam hati hamba Allah dicabut Allah rasa takut. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, penolong agama Allah, la khaufun alaihim, tak lagi ada rasa takut, walahum yahzanun, tak lagi ada rasa sedih, tak lagi ada gundah gulana. Tapi musuh-musuh Allah, ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari hati seorang hamba itu dicabut Allah rasa takut, sementara musuh-musuhmu ditanamkan Allah ketakutan dalam hatinya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa, lemparan dengan batu yang amat sangat kencang, keras dan kuat. Begitulah ketakutan itu menancap dalam hati musuh-musuh orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa Fir'aun, dengan gagah perkasa kuasanya, tidak ada peradaban yang paling hebat sampai-sampai dijadikan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi ada rasa takut dalam hatinya. Fir'aun yang gagah perkasa, kaya raya, penguasa dunia itu, yang Romawi pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi ternyata dia ketakutan melihat mimpi bayi anak kecil. Tidak terbersit di pikiran para pengamat kekuasaan dimanapun bahwa Fir'aun itu takut melihat anak kecil dalam mimpi. Begitu dia terbangun, dia langsung kumpulkan para penasehatnya. Dia katakan, malam tadi aku bermimpi melihat ada sesosok bayi. Anak kecil itu menarik mahkota dari kepalaku. Lalu pembisik-pembisiknya berkata, ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merebut kekuasaanmu. Dia bukan semakin berani, takutnya bukan hilang, malah semakin takut. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang di sekelilingnya menakut-nakuti dia. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang yang berada bersamanya malah menambah rasa takutnya. Sehingga dia pun keluarkan peraturan keputusan Fir'aun tahun itu. Semua anak-anak kecil tangkap, bunuh. Yudzabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Apa dosa anak kecil? Anak kecil yang belum pandai merangkak berjalan. Anak kecil yang belum pandai bicara berkata-kata. Tapi dasar orang kalau sudah terlalu ketakutan, anak kecil pun dijadikannya musuh. Hilang logika akal sehatnya. Itu yang terjadi pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terjadi peperangan, belum terjadi pertemuan di medan laga, musuh sudah ketakutan. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, nusirtu birru'bi. Nusirtu, aku ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala birru'bi, dengan rasa takut dalam hati musuhku. Masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Kenapa Nabi mengatakan perjalanan 1 bulan? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama hadis, posisi Nabi Muhammad SAW berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Turun ke bawah Yaman, perjalanan 1 bulan.
Naik ke atas Mesir, perjalanan 1 bulan. Ke kanan, perjalanan 1 bulan. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, apa itu? Itastaghisuna rabbakum, ketika kamu meminta kepada Allah, fastajaba lakum, Allah kabulkan doa kamu. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, kukirimkan bala tentara yang bersama dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi dia ada dan nyata. Musuh-musuh Allah melihat. Kami melihat pasukan begitu ramai dan banyak. Padahal pasukan Nabi Muhammad SAW hanya beberapa ratus orang saja. Begitulah rupanya kalau sudah Allah menurunkan. Yang terakhir, yang keempat, bahwa Allah turunkan berbagai kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, hilang takutnya kepada manusia, diberikan dia makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 4 poin itu bukan batasan, tapi waktulah yang membatasi kita. Kajian-kajian bersama para ulama kiai kita ikuti, insya Allah banyak lagi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti guru-guru kita akan tampil kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama kepada Syekh Ali. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita dekat dengan Allah? Karena tak sedikit orang yang merasa saleh dan merasa orang lain masih jauh dari kualitas kesolehannya. Syekh Ali, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya salah satu kunci kita berdekatan kepada Allah, al-unsu billah. Kita merasa puas hati ketika bersama Allah. Merasa bergembira, senang. Al-farahu wal-unsu billah. Jadi ketika kita beribadah, bukan sekedar kita hanya menjalani ibadah karena perintah. Cuman ada kedorongan hati, saya cinta mendekatkan diri kepada Allah. Ada rasa cinta. Dan kunci ibarat ada cinta, ada raja, ada khauf. Ada 3 hal ini, seibarat satu burung, kepala dan 2 sayap. Tidak cukup dengan kita penuh harapan dan rasa takut kepada Allah, tapi ada yang mendorong dua-duanya ini. Yang terutama rasa cinta. Yang mendorong saya bukan hanya sebatas mengharap surga, mengharap balasan dari Allah, tapi ada sesuatu yang mendorong rasa cintaku kepada Allah SWT. Sama seperti ketika meniru Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya. Ketika kita terapkan akhlak Nabi Muhammad, bukan karena itu hal baik, bukan karena diperintahkan, bukan itu amal salih, tapi yang membuat saya mau meniru Nabi SAW karena saya cinta Nabi Muhammad. Dan semakin terasa bertambah tingkatan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, akan semakin nikmat dan terasa lezatnya ibadah. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim al-unsu billah. Jadi terasa nikmat ibadah itu, tidak merasa beban. Maka Rasulullah SAW ketika salat tahajud sambil bengkak kakinya, Siti Aisyah melihat, ya pandangan Aisyah dan Rasul beda. Siti Aisyah melihat, kasihan sambil kakinya bengkak. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW menjawab dengan sederhana, afala akunu abdan syakura. Ternyata rasa cinta yang mendorong Rasulullah SAW begitu luar biasa ibadah sambil bengkak kakinya, hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah, jadi intinya adalah kenikmatan ketika kita beribadah. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ustadz Dasaat Latif berkaitan dengan kisah yang sangat menarik tadi, 3 pemuda yang bertawasul dengan amal-amal baiknya. Nah, muncullah pertanyaan, lantas orang-orang seperti ini apakah yakin dengan perbuatan baik yang pada saat itu dilakukan hingga dia tawasul dengan amal baiknya? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang dilarang menyebut kebaikan itu kepada sesama manusia. Untuk menyebut kebaikan kepada Allah itu bagian daripada mengakui bahwa saya hamba. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Dari kecil ku sekolahkan sampai sarjana dan ku kerjakan.
Kuberikan dia pekerjaan, sekarang sudah mapan. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu, dan engkau merasa engkau wajar membalasnya, wajarlah kebaikanku, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan saya kepada manusia. Tahu Abdul Somad? Tahu. Itu jadi ustadz saya yang sekolahkan. Anda boleh itu. Ya. Tahu Jokowi? Tahu. Itu jadi presiden karena saya yang coblos. Tidak boleh menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Karena nanti takut muncul ingin dikata dan ingin disanjung. Maka harus kita hindari. Tapi kalau berdoa menyebut kebaikan kepada Allah, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ustadz Abdul Somad. Seringkali manusia memaksimalkan akalnya hingga mampu menyelesaikan problematika dan hingga mengesampingkan pertolongan Allah. Tanpa kehadiran Allah pun saya bisa menyelesaikan segala masalah. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Izin Ustaz Dr. Das'ad Latif, Syekh Ali, guru kita semua. Akal itu sama seperti mata dan telinga. Saya bisa melihat apa yang ada di depan saya, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Saya bisa mendengar apa yang dibicarakan orang di dekat saya, tapi begitu dia mulai menjauh, mulai suara itu mengecil dan nyaris tak terdengar, sampai akhirnya saya tidak tahu sama sekali. Begitu juga dengan akal. Maka kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu yang dipakai untuk menjolok buah. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan kau pakai dia untuk mengukur laut yang begitu dalam dan gelap. Oleh sebab itu, karena akal ini terbatas, karena mata terbatas, karena telinga terbatas, dikirimlah salah satu dari hamba yang dicintai Allah, layak dia menerima wahyu untuk menghilangkan keterbatasan manusia. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ke orang berislam, sesungguhnya saat dia berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, al-inqiyadu wa ta'ah. Dia ikut, manut, patuh, taat, dan mampu berkata sami'na wa ata'na. Orang kalau masih mengedepankan akalnya, maka dijamin dia masih angkuh, masih sombong. Tapi begitu dia berkata, akalku ini ada, tapi dia terbatas. Mataku ini ada, tapi dia juga terbatas. Telingaku ada, tapi dia terbatas. Yang tanpa batas hanyalah Allah, dan Allah kirimkan makhluk untuk mengajarkan yang tanpa batas itu. Apa kata Sokrates? Orang perlu merenung 500 tahun untuk berpikir tentang Tuhan. Kita tidak punya cukup waktu untuk panjang. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Di antara rahmat kasih sayang Allah, dikirimnyalah Nabi yang menerima wahyu untuk menutupi keterbatasan kita itu. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke Syekh Ali. Bagaimana agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah karena doa-doa yang dipanjatkan belum juga dikabulkan? Semakin bodoh ma'rifatullah, muncul buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar buruk sangka itu karena kita mengikuti langkah syaitan, sebagaimana disampaikan tadi di awal tausiah Dr. As'ad Latif menyampaikan khutuwatus syaitan. Salah satu upaya syaitan kepada kita dan memasuki kepada hati kita adalah putus asa sama buruk sangka. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdosa dan maksiat, walaupun kita muncul di perasaan hati kita ada rasa sedih dan rasa malu. Saya pernah didatangi seorang pemuda sambil nangis-nangis. Saya semua dosa melakukan, saya ini begitu macam-macam. Terus, apa yang menghalang kamu bertaubat? Dan tidak perlu kamu cerita dosa kamu kepada saya. Cukup kamu cerita aja sama Allah SWT. Tapi saya merasa malu, apakah Allah masih saya terima? Masih diterima sama Allah? Saya langsung berkata Alhamdulillah. Dia kaget, kau ucap Alhamdulillah? Alhamdulillah karena kamu masih ada rasa malu. Syaitan berusaha menghilangkan rasa malu dari hatinya hamba Allah. Karena selama masih ada rasa malu, walaupun mohon maaf perbuatan kita sudah merajalela dan perbuatan maksiat dan dosa terlalu banyak, selama masih ada rasa malu berarti masih ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan berburuk sangka sama Allah Subhanahu. Seburuk pun apapun perbuatan kita, tetap masih ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Tinggal hanya kita melangkah. Allah tidak mengampuni kalau kita tidak melangkah. Dan saya selalu berkata, Allah tidak bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan bertaubat kepada Allah dengan baik sangka.
Baik, kembali ke Ustadz Dasat, masih berkaitan dengan akal. Allah memberikan jalan keluar, kadang di luar ekspektasi kita. Apakah berarti akal dengan segudang strateginya tidak berlaku lagi dalam hal ini? Ayat pertama yang Allah turunkan adalah bukan perintah sholat, bukan perintah haji, tapi apa? Perintah membaca. Iqra. Itu berarti akal sangat berarti dan sangat berharga buat kita. Dengan catatan, tidak titik sampai di Iqra, dilanjutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Akalmu gunakan untuk membesarkan Allah. Akalmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika akal ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka yakin akal yang Anda miliki tidak akan bermanfaat untuk dirimu, apalagi untuk orang lain. Makanya jangan heran, ada orang cerdas, tapi karena agamanya kurang, Bismi rabbikal ladzi khalaqnya kurang, maka dia cerdas tapi kecerdasannya nipu manusia. Coba periksa itu tahanan-tahanan di KPK. Ada enggak orang petani yang enggak buta huruf? Ada enggak orang belen-belen di dalam? Enggak ada, orang sekolahnya semua tinggi, orang-orang kaya. Cerdas, tapi tidak disertai dengan keimanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak tahu bajing? Tahu bajing kan? Itu bajing makannya kacang-kacangan. Tapi kalau bajingan, aspal, tembok, tegel dia makan semua. Apa dia goblok? Tidak, justru cerdas. Makanya tujuan pendidikan itu ada dua. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penting. Yang kedua, menemukan kebenaran. Cerdas dapat di institusi formal. Kebenaran didapatkan di agama dan pendidikan-pendidikan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir kembali ke Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan hikmah tentang doa justru dikabulkan pada saat manusia terpojok. Seperti kisah-kisah di dalam Al-Quran, Musa ketika dikejar oleh Fir'aun di ujung laut dan ternyata pertolongan Allah datang di luar apa yang dibayangkan, Ustadz. Allah mau ajarkan kita seimbang antara kemampuan usaha ikhtiar manusia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak berdoa, manusia yang angkuh, yang sombong. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, tapi dia tetap berdoa pada malam perang Badar, malam Jumat, tahun kedua 17 Ramadan, dia angkat kedua tangannya sampai subuh, ketika jatuh sorban yang ada di pundaknya dinaikkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia tetap berdoa. Hasbuka ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, dia tetap berdoa. Dan pertolongan itu datang kadang bukan karena usaha itu, tapi lebih daripada itu. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, lari ke atas bukit Marwah. Dia tidak menemukan air, tapi justru air itu datang bukan dari tapak kaki Hajar. Air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan sama sekali, dari tumit Ismail. Berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang diperkirakan manusia. Maka gantungkanlah harapan kepada Allah, tapi dengan syarat ikhtiar dulu. Aku lepaskan ontaku ini lalu aku masuk ke masjid, atau aku tambatkan dulu ke pohon kayu. Kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Tambatkan dulu, setelah itu barulah engkau bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah bertekad, kalau sudah berusaha, gunakan potensi dirimu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai anggota tubuhmu, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, di luar dari ekspektasi, jauh dari yang kau perkirakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan di hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin meyakinkan kita bahwa segala sesuatu yang datang, yang kita hadapi, yang memberatkan diri kita adalah berasal dari Allah. Dan yakinlah pertolongan Allah akan datang. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di channel Religion. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pada saat waktu yang mulia ini maka ampunkanlah kami dari segala dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutuplah segala aib, cacat, kekurangan diri kami di hadapan manusia, di hadapan-Mu nanti ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir dalam perjalanan kebaikan, sampaikanlah ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia, hajat akhirat baik untuk kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Angkatlah segala wabah, penyakit, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.